Dugaan bau amis kecurangan dalam pemilu 2024 mulai terhendus. Terbaru, ada dugaan KPU berperan besar dalam meloloskan atau tidak meloloskan partai politik. Yang ramai, viral pengakuan mengejutkan dari Ketum Partai Republik 1, Hasnainai Moin atau yang dikenal Wanita Emas, bahwa KPU akan mendesain pasangan Ganjar Erick Thohir jadi Presiden 2024. Bahkan sebelumnya, pengamat membongkar bahwa Anies Baswedan tidak akan menang melawan KPU. Anies akan ditumbangkan dengan bermacam cara. Dimana sarangnya mafia, sarangnya mafia ada di mana, di mana tempatnya masalah ada di. Teruskan partai yang tidak masuk partai, coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Gempar pengakuan di dalam video bahwa Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pernah mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan didesain menjadi Presiden RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Presiden pada pemilu 2024 mendatang. Begitu kesaksian Ketua Umum Partai Republik 1, Hasnainai Moin atau yang dikenal Wanita Emas saat berduaan dengan Hasyim Asy'ari. Dia mengungkapkan, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU, bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Itu statementnya Pak Hasyim Asy'ari sendiri kepada saya, bercerita waktu saya berduaan, ungkap Wanita Emas dalam sebuah video ini pada Jumat 23 Desember 2022. Wanita Emas menyebut bahwa Hasyim Asy'ari bisa saja membantah hal itu. Namun dia mengklaim memiliki bukti yang kuat atas pernyataan orang nomor 1 di KPU RI tersebut. Tapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu saya tidak tahu. Bisa, ya nantilah dibuktikan, katanya. Wanita Emas lantas mengungkap salah satu alasan kenapa dirinya bisa dipenjara atas kasus proyek fiktif BUMN PT Waskita Beton Precast atau WBP. Dan saya adalah korban Pak Erick Thohir masuk di penjara ini, kata dia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di bawah kepemimpinan Hasyim Asy'ari disebut melakukan pengaturan sistem informasi partai politik atau SIPOL dalam meloloskan partai politik peserta pemilu 2024. Ketua Umum Partai Republik 1, Mischa Hasnainai Moin atau yang dikenal Wanita Emas mengaku pernah dijanjikan dan diiming-imingi partainya akan diloloskan oleh KPU RI. Itu dari sistem IT mereka tentunya, ungkap Wanita Emas dalam sebuah video Jumat 23 Desember. Wanita Emas mengklaim dirinya mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari Hasyim Asy'ari. Bahkan Partai Republik 1 dan terbukti dinyatakan lolos pada tahap awal pendaftaran calon peserta pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang mekanisme KPU bekerjanya di dalam, hingga orang bisa diloloskan, termasuk saya waktu di luar bisa lolos di tahap awal, tuturnya. Wanita Emas mengaku dirinya terima beres ketika verifikasi tahap awal calon peserta pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Betul, saya bisa lolos di tahap awal, pungkasnya. Bahkan sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Newsworthy 15 Desember 2022,
Pengamat membongkar bahwa Anies Baswedan belum tentu menang melawan KPU, sebab akan ditumbangkan dengan segala cara. Hal itu disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto yang menyoroti bahwa Anies Baswedan belum tentu menang melawan KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Istana meskipun hampir 75% rakyat Indonesia memilihnya. Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa segala cara dilakukan untuk merusak jalan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Anies akan ditumbangkan dengan segala cara. Bagi mereka, harta dan tahta yang telah dikuasai tak boleh lepas, bahkan harus diperbanyak dan diperluas. Tutur Gigin Praginanto dikutip dari akun Twitternya, Kamis 15 Desember 2022. Sementara itu, pengamat sosial Mehmet Hakim menegaskan bahwa KPU, MK, aparat maupun istana yang menurutnya satu kubu itu bisa berbuat apa saja dengan memanfaatkan kekuasaannya. Walaupun Anies didukung dan dipilih sampai 75% rakyat pribumi sekalipun, belum tentu menang lawan KPU. KPU, MK, aparat, istana, semua satu kubu. Mereka bisa berbuat apa saja dengan bantuan aparat bersenjatanya, dengan uangnya, dengan kekuasaannya. Yang penting menang. Ukuran moral atau etika tidak penting buat penguasa saat ini, papar Mehmet Hakim. Menurut Mehmet Hakim, rakyat Indonesia akan mudah dipadamkan jika melakukan protes bahkan demo besar melawan kecurangan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Memangnya relawan bisa berbuat apa jika kelak Anies dikalahkan secara curang? Senjata tidak punya, berantem tidak bisa, kuasa juga tidak punya. Boykot, rakyat Indonesia tidak biasa melakukannya, berbeda dengan bangsa lain yang bisa melakukan boykot, tuturnya.